Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasih-Nya. Apa kabar kita semua, saudara? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Dan apapun yang menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita dengan melimpah-limpah. Saudara, video kali ini saya mau membagikan bagi kita video cuplikan seorang tokoh, yaitu Muslim yang murtad dan percaya kepada Yesus Kristus karena dia didatangi Yesus ketika dia sedang menyiapkan sholat subuh. Saudara, seperti apa cuplikannya? Mari kita simak cuplikan berikut ini. Kalau ditanyakan kepada saya apa alasan saya keluar dari agama Islam, agama yang menjadi agama turun-temurun dari orang tua saya, maka yang pertama saya mau katakan bahwa itu bukan keinginan saya. Ya, tidak pernah terlintas dalam pikiran saya untuk keluar dari Islam. Karena bagi saya Islam itu agama yang diridhoi. Innad dina indallail Islam. Ya, agama yang diterima oleh Allah hanyalah agama Islam. Ini sesuai dengan Al-Imran ayatnya yang ke-19. Nah, jadi tidak punya keinginan ya sama sekali. Karena orang tua mengajarkan saya secara baik agama itu sejak usia dini. Di umur 6 tahun sudah diajarkan membaca kitab suci Al-Quranul Karim. Lalu sampai hatam di usia yang cukup muda waktu itu ya. Dan umur 12 tahun ya sudah hatam. Lalu kemudian diajarkan untuk sholat 5 waktu. Jadi 12 tahun itu dianggap sudah akhil balik. Jadi sudah wajib sholat. Nah, seorang Muslim kalau dia tidak bisa mengaji, membaca Al-Quran, berarti dia tidak bisa sholat. Nah, karena itu sebagaimana juga anak-anak Muslim, kami sejak kecil belajar mengaji, lalu menghafal surat-surat pendek untuk bisa sholat. Dan saya diajarkan oleh ayah saya langsung. Dan dia begitu ketat mengontrol apakah saya sholat atau tidak. Ya, karena diajarkan di Quran bahwa lakukan 4, nggak lakukan 1, maka yang 1 ini membatalkan yang 4. Dikatakan fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sembahyang, allazina hum an salatihim sahun, mereka yang lalai dalam sembahyang. Jadi ayah saya itu mengontrol ya saya supaya sholat. Kami anak-anaknya itu dikontrol mengenai sholat ini. Jadi kalau saya ditanya apa alasan Anda keluar dari Islam ya, meskipun di penjara, yang pertama saya katakan itu bukan keinginan saya. Ya, kembali lagi saya katakan bahwa tidak pernah terlintas di hati, di pikiran saya bahwa satu saat saya akan menjadi seorang Kristen, keluar dari Islam. Sebab diajarkan inna dina indallail Islam. Ya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Bahkan tidak pernah berpikir untuk mencari agama selain Islam. Karena dikatakan waman yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jadi saya menyadari saya rugi kalau keluar dari agama mayoritas ini. Untuk konteks Indonesia ya. Rugi. Karena ini mayoritas, ya, agama yang dianut oleh mayoritas. Dan kadang-kadang kalau kita mau berkarir selalu dilihat agamanya, ya.
Nah, jadi memang rugi, saudara. Bahkan saya punya prinsip juga sama dengan prinsip orang-orang Islam yang lain. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Itu sesuai dengan Quran surat Al-Imran ayat 102. Jadi kembali lagi saya tegaskan bukan keinginan saya. Karena ini prinsip Islam yang saya pegang secara kuat. Ya. Kalau ditanya apa alasannya Anda murtad keluar dari Islam. Ya, bukan keinginan saya. Tetapi keinginan Tuhan Yesus. Karena di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku. Tetapi akulah yang memilih kamu. Itu yang pertama. Yang kedua. Ya, saya menemukan hidayah. Menemukan petunjuk. Ketika saya membaca Alkitab. Setelah perjumpaan saya dengan Yesus. Ya, karena diawali dengan perjumpaan. Ya, Isa Al-Masih datang pada saat saya sedang menyiapkan ibadah subuh, sholat subuh. Dari sana kemudian saya mulai ada kerinduan untuk mengenal pribadi ini. Dan saya mendapatkan kesulitan karena Isa Al-Masih memang ada di dalam Al-Quran. Tetapi ada beberapa prinsip yang berbeda. Soal keluarganya, soal kelahirannya, soal kematiannya. Tapi ada beberapa yang menjadi titik temu persamaan tentang mujizat-mujizat yang dilakukannya itu luar biasa. Nah, saudara, karena itu prinsip saya harus kembali kepada apa? Sumber yang akurat. Nah, sumber yang akurat mengenai Isa Al-Masih ya Injil. Karena Quran juga mengatakan bahwa Injil itu diberikan kepada Nabi Isa. Nabi Isa pembawa Injil. Nah, mari kita baca ke Injil. Tapi itu bukan langsung baca, itu ada proses. Tidak semudah itu. Ya. Sebab kalau saya nanti baca Alkitab ini, ya, wah, ini bisa perang dengan ayah saya. Zaman saya dulu kan belum ada Android, ya. Kalau sekarang kan bisa kita download sendiri, kita baca sendiri, ya. Tapi dulu harus ada fisik seperti ini, Alkitab seperti ini, ya. Dan kalau dibaca, pasti orang di sekitar kita satu saat akan menemukan Alkitab yang kita baca ini. Nah, karena itu saya harus mencari apa alasan, ya, supaya ketika nanti ketahuan saya baca Alkitab, saya bisa punya dasar. Ya, yang pertama karena iman Islam memberikan apresiasi kepada Injil. Dan itu dirumuskan dalam rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama percaya kepada Allah. Yang kedua percaya kepada malaikat. Dan yang ketiga percaya kepada kitab yang pernah diturunkan oleh Allah. Antara lain Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, jadi kita beriman kepada Injil. Ya. Nah, selama ini kan saya tidak pernah baca Injil. Ya. Memang tidak dianjurkan untuk baca Injil. Bahkan ada opini yang dibentuk Injil yang hari ini ada itu Injil palsu. Tapi kalau ditanyakan kapan dipalsukan, siapa yang memalsukan, bagian mana yang dipalsukan, ya, dan kalau itu palsu mana yang asli, nah semuanya itu nggak bisa kita buktikan. Nah, saya harus meninggalkan pemikiran-pemikiran itu, ya. Itu kan asumsi, ya. Maka untuk mengenal pribadi Isa Al-Masih kembali kepada sumbernya, yaitu Injil. Nah, sementara iman Islam mengajarkan percaya kepada
kitab yang pernah diturunkan oleh Allah. Taurat, Zabur, dan Injil. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam surat Al-Maidah 46, wa atainahul injila fi hudan wa nurun. Jadi dikatakan Allah, kami berikan Injil, kata Allah. Wa atainahul injila. Kami berikan Injil. Ya. Nah, saudara terkasih, itulah dia video cuplikan. Baru saja kita menyimak video cuplikan tadi. Saudara, kita bersyukur punya Tuhan kita, namanya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang peduli. Dia tidak mau orang-orang mati dalam dosanya. Bahkan Alkitab mengatakan, Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik. Saudara, kita mendengar melihat bahwa Bapak yang tadi itu begitu rindu untuk mengenal pribadi Tuhan. Dia sudah melakukan kewajiban ibadahnya, tapi seperti masih ada yang kurang, seperti tidak ada damai sejahtera yang dialaminya dalam hidupnya. Dan Yesus, Allah yang hidup, memperhatikan itu, sehingga suatu kali Yesus pun datang menjumpai beliau. Saudara, apa yang terjadi kepada beliau bukan hanya terjadi kepada beliau, tapi banyak orang-orang yang bersaksi, baik itu di YouTube, baik itu di Instagram, baik itu di Facebook. Begitu banyak kesaksian-kesaksian dari tokoh-tokoh agama, dari agama-agama tetangga kita. Mereka bersaksi bagaimana mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, dan itulah sukacita yang sangat luar biasa. Makanya kita semua sangat bersyukur kita boleh mengenal Yesus, kita boleh mengenal pribadinya, kita boleh beroleh pengampunan daripadanya. Karena Yesus yang kita sembah adalah hidup yang kekal. Yesus yang kita sembah adalah keselamatan satu-satunya. Yesus yang kita sembah adalah jalan satu-satunya ke surga. Itu sebabnya, saudara yang belum mengenalnya, datanglah percaya kepada Yesus supaya engkau diselamatkan. Saudara yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, ikutlah dia dengan sungguh-sungguh. Jangan mau mundur. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya lewat video ini kita diberkati dan kita semakin semangat memberitakan Injil. Tuhan memberkati. Shalom.